Halo teman-teman, kembali lagi di ruang duduk diskusi. Kali ini kita akan kembali berbicara melihat sebuah dinamika dalam ruang-ruang publik kita, terkhusus dalam uh, perpolitikan serta dinamika yang terjadi dalam pemerintahan kita di Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut teman-teman, membicarakan topik yang akan saya bawakan pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel YouTube ini agar kiranya membantu saya mengembangkan channel YouTube ini. Apabila teman-teman suka, tinggalkan tombol like-nya, dan apabila ada yang hendak kita diskusikan, silakan teman-teman menggunakan kolom chat agar kita menggunakan ruang digital kita sebagai sarana yang positif berpikir dengan akal sehat. Nah, kali ini teman-teman saya hendak mengajak teman-teman semua untuk melihat suatu topik yang masih sangat hangat untuk dibicarakan, yakni mengenai isu MBG atau makan bergizi gratis. Kita tahu bahwa saat pemerintahan Prabowo Gibran berdiri dan berkuasa, program utama yang paling digencar yakni adalah visi misi pada saat kampanye mengenai makan bergizi gratis terhadap anak-anak sekolah. Nah, teman-teman, saya mau berangkat mengenai makan bergizi gratis. Mungkin saja saat ini kita melihat ada sedikit dinamika, ada salah satu suasana yang tampaknya menggerakkan hati banyak orang untuk melihat ada yang salah dari MBG. Nah, kemudian teman-teman, saya untuk lebih lanjut kita membahas ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu video yang saya temukan di uh, akun media sosial saya di TikTok, dan saya akan putarkan untuk kita lihat sementara, baru kita akan membicarakan. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat. MBG bagi orang kaya, MBG ini nggak menarik buat dia. Tapi saya pernah ikut membagi-bagikan itu. Tapi bagi rakyat yang menerima ini, dia pasti bersyukur pada Tuhan ada menerima makanan. Anda nggak merasakan itu, sehingga Anda bersuara kencang. Tapi coba tanya yang menerima makanan itu. Anda hanya melihat ada penyimpangan di dalam pelaksanaan BG. Yes, pasti ada. Ada yang bermain, mungkin ada. Tapi karena ada orang yang bermain ini, apakah lantas orang yang makan ini harusnya tidak boleh makan? Bayangin orang stunting. Kalau nggak dimulai dari sekarang, terus ini semakin menurun pertumbuhan sumber daya manusia kita. Jadi coba Anda duduk di dua sisi. Di satu sisi Anda berikan ekonomi dan yes. Tidak karena tadi saya ahli ekonomi, silahkan bicara itu. Tapi coba sekali-kali Anda duduk di orang yang menerima begitu. Coba rasakan. Berapa juta orang yang tidak pernah makan telur. Dan coba bayangkan dari semuanya. Sebenarnya untuk Prabowo, program ini ya tidak menguntungkan tapi dari secara politik buat dia. Bayangkan, Pak Prabowo 5 tahun, orang dikasih makan dari sekarang begini itu. 2 tahun lagi itu nggak ada hasil. Kan ada langsung yang terjadi kalau di jembatan orang lihat tuh Pak Prabowo di jembatan. Iya kan? Populer. Kan gitu. Ini orang kasih makan 2 tahun lagi nggak terasa nih. Gizinya dia menjadi naik mungkin setelah 7 sampai 10 tahun baru orang-orang yang makan yang tidak berdiam standar ini menjadi pulih kembali. Nah, itu adalah video singkat yang saya berikan untuk kita lihat, teman-teman. Jadi saya sedikit bisa mengerti dan sebenarnya banyak mengerti, terkhusus yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan. Saya ketika melihat video ini sebenarnya saya sangat bangga bahwa identitas kami sebagai orang Batak itu masih mampu berpikir secara kritis dan mengedepankan etika dan moral dalam cara berbicara. Nah, sangat disayangkan apabila ada beberapa orang yang muncul di hadapan publik namun tidak menggunakan etika dan moral dalam berbicara,
namun mengatakan diri dan menempatkan diri sebagai orang yang sangat kritis. Nah, teman-teman, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan. Meskipun pada saat Pak Menteri, salah satu menteri itu pernah membuka debat terhadap mahasiswa, namun tidak diberikan ruang untuk berbicara, di mana mahasiswa ini mengkritik bagaimana ada kemungkinan kecurangan ataupun yang salah dalam penerapan MBG di lapangan. Namun mahasiswa ini tidak diberikan ruang. Dia hanya dicerca pertanyaan, silahkan tunjukkan di mana, saya akan copot. Nah, ini bukan solusi. Ini seakan-akan pemerintah itu anti kritik jadinya. Namun dengan kehadiran Pak Oto Hasibuan, ini adalah pertemuan dengan para mahasiswa di Bangka Belitung, dia menempatkan posisi yang mengerti dengan rakyat dan juga dia menempatkan diri sebagai orang dalam pemerintahan. Sehingga apa yang menjadi tujuan atau mimpi dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka itu dapat disampaikan terhadap masyarakat, terkhususnya melalui para mahasiswa. Namun di satu sisi juga dia mampu mengerti apa yang sedang diusahakan serta dibicarakan serta hendak disampaikan oleh aspirasi masyarakat melalui mahasiswa juga. Nah, untuk itu teman-teman, muncul pandangan bahwa pemikiran saya adalah memang betul MBG ini memiliki tujuan yang sangat penting untuk anak-anak. Nah, mungkin 5 tahun ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Oto ini aslinya belum ada kelihatan. Namun 10 tahun ke depan ada anak yang memang keadaan ekonomi yang sangat-sangat di bawah. Namun dengan hadirnya MBG ini dia bisa makan. Nah, untuk itu teman-teman, yang seharusnya uang jajan ada yang diberikan jajan hanya 2.000, ini bisa ditabung oleh anak ini. Namun kembali lagi pada orang tua. Nah, kemudian juga orang tua hatinya sedikit lega. Karena apa? Saat anaknya belajar, anaknya juga dapat makan. Apakah ini tidak tertolong? Nah, saya mau mengatakan kepada teman-teman, terkhusus teman-teman mahasiswa, jangan terlalu kritik terhadap pemerintahan, namun tidak memiliki fondasi yang kuat untuk mengkritik program makan bergizi gratis ini. Mengapa demikian? Teman-teman banyak hari ini berdiri ataupun duduk di bangku perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta karena saudara-saudara mampu dan saudara-saudara berasal dari keluarga yang kaya raya. Banyak orang di luar sana yang hanya tamatan SMA dan pada akhirnya tidak lanjut untuk kuliah karena keadaan ekonomi. Sehingga dari sini teman-teman juga berpikir ketika teman-teman duduk di bangku perkuliahan sebagai status mahasiswa dan mahasiswi, berarti Anda ini bisa dikatakan mampu. Target MBG bukanlah kepada kawan-kawan mahasiswa. Nah, targetnya bukan, tetapi kepada anak sekolah, SD, SMP, SMA. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan. Apakah praktiknya dalam penyaluran MBG ini ada praktik-praktik jahat? Saya katakan iya. Saya memang tidak ada bukti, tapi saya meyakini 100% pasti ada. Yang seharusnya 1 ekor ayam itu dipotong 16. Namun yang seharusnya 16 ini diminta dipotong sampai 21. Nah, ini dia sehingga pada akhirnya terjun ke lapangan kita menemukan lauk yang berdampingan dengan nasi itu adalah secuil daging kecil. Dan ini bukan makan bergizi secara utuh. Sehingga apakah
dengan kata ini kita harus memberhentikan program MBG? Tidak, jawabannya adalah tidak. Saya mau mengatakan tidak. Nah, mengapa? Akarnya itulah yang kemudian kita telusuri untuk kita awasi bersama. Nah, teman-teman ada melihat suatu keluhan yang salah, cari sama-sama kita membantu program ini menjadi program yang sehat. Buktinya, di beberapa hari yang lalu, pada saat kunjungan Mas Gibran Raka Buming Raka, terkejut, nasi dipanaskan di jam 3 pagi. Mas Gibran bilang apa? Kepagian, sampai mengeluarkan ekspresi kecewa. Apakah yang kita salahkan oleh Mas Gibrannya? Apakah Mas Gibrannya yang memasak? Apakah teman-teman mungkin memiliki pandangan bahwa presiden ini dan wakil presiden ini itu memiliki satu kehadiran atau posisi setara dengan Tuhan yang hadir di mana saja? Dia yang tahu kita saat ini duduk seperti saya, dia yang melihat ada orang yang lagi tidur. Itu salahnya adalah di pemikiran kita. Kita menempatkan pemerintahan kita itu pada kaca pemikiran yang sempurna. Pemerintahan yang sempurna mana yang teman-teman dambakan? Saya mau menyinggung negara yang memiliki otoriter yang kuat, usaha yang menyamaratakan posisi rakyatnya. Salah satunya adalah negara yang komunis, adalah sistem penyamarataan. Apakah rakyatnya bisa dikatakan sejahtera? Jawabannya tidak. Jadi kalaupun teman-teman mendambakan keadaan negara yang sangat-sangat ideal, itu adalah suatu mimpi yang sangat sulit diciptakan. Namun apakah pemerintahan atau keadaan negara yang sangat ataupun yang baik itu mungkin bisa dilakukan dengan cara kita saling menyokong ataupun kita saling mendukung satu sama lain. Nah, untuk itu teman-teman, akhir kata saya mau mengatakan mari kita cerna dengan cara berpikir kita itu bukan cara berpikir yang selalu menolak di awal, namun menerima dulu. Kita memiliki pandangan dengan cara kita menolak, itu sebagai bentuk kita untuk mengkritisi. Namun ketika pandangan yang disampaikan oleh pemerintah disampaikan kepada kita, usahakan untuk menerima, untuk mencernanya, agar kita dapat mengerti apa yang hendak disampaikan oleh pemerintah kita. Akhir kata teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir kritis. Terkhusus teman-teman mahasiswa untuk berpikir secara akal sehat. Jangan karena hanya modal ikut-ikutan kita teriak MBG ini, dampaknya itu mungkin teman-teman tidak rasakan. Terkhusus untuk teman-teman yang lahir di kota. Dan teman-teman yang tidak lahir pada masa pemerintahan Prabowo. Teman-teman yang tidak lahir sebagai anak SD pada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga teman-teman tidak mampu merasakan. Sehingga lantamnya teman-teman mengatakan bubarkan, tutup MBG. Teman-teman menuntut untuk 19 juta lapangan pekerjaan. Namun melalui MBG yang hadir ini, teman-teman kembali menutup, berusaha untuk menutup MBG. Teman-teman tidak memikirkan siapa orang yang bekerja dalam dapur MBG ini. Pakai logika akal sehat, teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.